Gimana sih cara menanyakan nama kepada orang lain dalam bahasa Sunda? Well, aku bakalan bahas beberapa variasi dalam menanyakan nama. Ikutin terus. Sampurasun ketemu lagi sama aku Juar di channel Belajar Bahasa Sunda. Seperti yang telah aku sebutkan di awal tadi dan juga di judul, bahwa aku kali ini bakalan bahas beberapa variasi ketika menanyakan nama seseorang. Pastikan kamu sudah subscribe dulu nih, supaya ketika aku update, kalian bisa langsung nonton video-video yang aku buat. Dan kalau udah di subscribe, mari kita mulai. Kalimat pertama yang bisa digunakan ketika menanyakan nama seseorang adalah upami jenengan teh sahanya. Upami jenengan teh sahanya, atau dupi jenengan teh sahanya. Dupi jenengan teh sahanya artinya, nama kamu itu siapa sih gitu. Ini bahasa halus banget teman-teman, biasanya digunakan oleh kita misalkan ke orang yang lebih dewasa. Bahkan kamu juga bisa menggunakan ke orang yang baru kamu kenal, karena nama itu cukup personal. Ya personal banget sih. Dan kita biasanya menggunakan bahasa yang halus supaya tidak menyinggung perasaan orang lain gitu. Contoh, punten upami jenengan teh saha, abdi teh Reni. Itu contohnya. Jadi bahasanya halus, jawabannya pun halus. Abdi Reni, nah bisa kayak gitu. Atau misalkan wasta abdi Reni, atau misalkan nami abdi Reni, itu bebas gitu. Jadi ini bahasanya halus gitu. Jadi teman-teman bebas menggunakan ini ke siapa aja. Kalimat yang kedua yang sering digunakan ketika menanyakan nama adalah nami teh saha. Nami teh saha. Nami teh saha. Nama kamu itu siapa gitu. Jawabannya sama aja kayak tadi. Wasta abdi, atau misalkan nami abdi Ujuar gitu. Atau nami abdi Ujang misalkan, kayak gitu. Selain menanyakan nama, kita juga bisa langsung menembak. Menembaknya kayak gini misalkan, jenengan teh Reni. Jadi menanyakan, kamu teh Reni, kamu itu Reni ya gitu. Itu jadi bisa juga menembak seperti itu. Kalau misalkan kita memang udah tahu dari awal tapi rada-rada ragu gitu, kita bisa menanyakan nama dengan kalimat seperti itu. Kemudian ketika misalkan kalau iya kita Reni, mohon abdi Reni, misalkan kayak gitu. Jadi kalimat yang barusan itu biasanya sering digunakan ketika kita lupa-lupa ingat sama seseorang. Kita bisa menanyakan dengan kalimat tersebut. Kalimat selanjutnya masih berhubungan dengan kalimat ragu-ragu. Contohnya, iya teh Reni sanes. Iya teh Reni sanes. Ini itu Reni bukan sih gitu. Jadi langsung nanya ke orangnya gitu. Ini sah-sah aja sih ditanyakan. Jadi kita memastikan apakah kita nggak salah orang. Nah, kita bisa menggunakan kalimat tersebut. Jawabannya masih sama seperti yang sebelumnya. Muhun abdi teh Reni, misalkan kayak gitu. Atau sumuhun abdi teh Reni gitu. Kalimat selanjutnya adalah sahanya. Sahanya. Atau misalkan punten sahanya. Kalimat ini biasanya digunakan ketika kita merasa ragu dan merasa blank, nggak tahu banget gitu. Kadangkala suka ada nih teman lama kita misalkan tiba-tiba datang nyapa, terus misalkan kayak ajak salaman dan lain sebagainya. Kita kalau nggak tahu bisa juga menggunakan kalimat ini, punten sahanya gitu. Itu untuk sekadar memastikan kalau kita benar-benar nggak ingat sama orang yang nyapa kita itu gitu loh. Dan itu sering banget kita gunakan dan sering banget terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, itulah beberapa kalimat yang bisa kita gunakan ketika ingin menanyakan nama seseorang. Sebenarnya lagi-lagi di dalam bahasa Sunda itu banyak variasinya gitu. Cuma siapa tahu kalimat yang aku sebutkan tadi bisa menjadi bahan teman-teman untuk belajar. So, itu saja video yang bisa aku buat. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe bagi kamu yang pengen nonton video bahasa Sunda lagi. Dan juga nyalakan notifikasinya nih, supaya ketika aku update, kalian bisa langsung nonton. So, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Sunda.